إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd, jamaah salat Jumat Masjid Nur Salma yang semoga mendapatkan hidayah, petunjuk dan keimanan dari Allah Jalla wa'ala. Di setiap permulaan khutbah Jumat, para khatib akan senantiasa mengingatkan dirinya sendiri dan setiap jamaah yang mendengar agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkat rasa bertakwanya kepada Allah. Dan itulah fungsinya khutbah Jumat dan salat Jumat jamaah sekalian. Makanya orang yang paling rugi yang sudah berkali-kali hadiri khutbah dan salat Jumat tapi gak punya perbedaan dari setiap pekannya. Pekan ini dengan pekan kemarin sama, seakan-akan tidak pernah mendengar ayat dan hadis di khutbah Jumat. Padahal fungsi agar kita bisa meningkatkan keimanan kita adalah dengan mendengarkan khutbah Jumat. Makanya ada orang waktu khutbah Jumat, beberapa orang justru tertidur. Mana bisa imannya akan naik kalau dia tidur saat khutbah Jumat? Ada orang-orang yang mestinya kalau khutbah Jumat itu naik imannya, justru dia terlambat datangnya. Bagaimana mau naik imannya kalau dia tidak sempat mendengarkan khutbahnya? Bahkan ada orang-orang saat khutbah Jumat justru dia main HP-nya. Bagaimana mau naik imannya? Dia berbicara dengan yang lainnya. Bagaimana mau naik imannya? Apa fungsinya? Apakah hanya meloloskan kewajiban kita saja? Kalau hal seperti itu banyak orang yang mampu. Namun fungsi sholat Jumat lebih besar daripada itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di penghujung bulan Syawal. Tandanya sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Dzulqa'dah. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah itu termasuk di mana termasuk di antara bulan-bulan haji, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui oleh Allah. Maksudnya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka pembicaraan yang tepat di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah adalah tentang haji. Agar manusia mengingat bahwa di depan mereka ada satu rukun Islam yang begitu besar. Rukun dalam Islam, rukun.
di antara rukun-rukun Islam lainnya. Kita tahu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa haji ini merupakan rukun kelima di dalam Islam. Sebagaimana yang tertera jelas dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu 'alal khams. Agama ini dibangun dari 5 pondasi, kata Rasulullah SAW. Yang terakhir Rasulullah SAW sebutkan yang kelima adalah al-hajj, pergi haji, kata Rasulullah SAW. Jadi Islam ini terbangun dengan 5 perkara. Mulai dari syahadat kepada Allah dan Rasulnya, serta salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Ali Imran ayat 97. Allah mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi manusia wajib bagi mereka haji, wajib hukumnya haji. Man istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu pergi haji tersebut. Di sini saya ingin kita semua menyadari bahwa ibadah haji itu ibadah yang besar, bukan ibadah sunnah, bukan. Bukan satu ibadah yang kalau Anda kerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa-ngapa atau tidak dosa. Bukan. Ibadah haji ini rukun dalam Islam. Sebagaimana salat rukun dalam Islam, haji pun rukun dalam Islam. Puasa rukun dalam Islam, haji pun rukun dalam Islam. Jadi tidak pantas memandang haji sebelah mata jamaah sekalian. Sering saya katakan bahwa ibadah yang satu ini, ibadah haji, ini seakan-akan rukun Islam yang dianaktirikan. Mentang-mentang Allah tuh kalau berbicara tentang haji dengan segala rahmatnya diikuti dengan kata man istata'a. Siapa yang mampu, siapa yang mampu. Jadi Allah tidak ingin memaksakan orang-orang yang tidak mampu untuk pergi haji. Namun yang menyedihkan adalah adanya orang yang mampu tapi nggak pergi haji. Beberapa orang karena mendengar senantiasa haji itu untuk yang mampu, maka dia selalu menaruh dirinya ke bagian orang-orang yang tidak mampu. Dia tidak mau berusaha untuk mampu pergi haji. Dan Rasul serta Allah Subhanahu wa taala menaruh syarat yang mampu untuk pergi haji bukan agar Anda tidak pergi haji, justru Anda harus memantaskan diri Anda dan menjadikan diri Anda mampu pergi haji. Bukan sebaliknya jemaah sekalian. Wallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin ataupun manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada aku. Kita diciptakan jemaah sekalian untuk pergi haji. Wallah, kita diciptakan oleh Allah itu untuk bisa nginep di Mina. Kita diciptakan oleh Allah itu agar bisa lempar jumroh di waktu haji. Kita diciptakan oleh Allah agar wukuf di tanah Arafah. Kita tidak diciptakan untuk memperbanyak aset duniawi kita, tidak. Kita tidak diciptakan untuk memperbanyak bisnis dunia kita, tidak. Kita tidak diciptakan untuk jalan-jalan di dunia ini, tidak. Kita tidak diciptakan untuk berdagang di dunia ini, tidak. Kita diciptakan untuk ibadah. Kita diciptakan untuk haji ke Baitullah. Haji. Ini ibadah yang besar. Ibadah yang besar. Setiap dari kita harus mempunyai usaha untuk bisa pergi haji. Beberapa orang mengatakan haji itu kan panggilan. Saya ini belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendengar firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27 dan 28? Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Kata Allah, wahai Ibrahim, hari ini umumkanlah kepada segenap manusia untuk mereka datang ke Baitullah melaksanakan haji.
Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bisakah suaraku ini didengar oleh setiap manusia?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Cukup untuk kamu mengumumkannya, wa alainal balagh." Kami akan menyampaikannya. Maka Nabi Ibrahim akhirnya memanggil seluruh manusia di kala itu, "Wa adzin bin nas bil hajj." Maka dipanggil orang-orang untuk haji, jamaah sekalian. Jadi jangan dibilang antum belum dipanggil. Udah dipanggil dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Perbedaannya apakah kita respon panggilan tersebut atau tidak. Bukan belum dipanggil. Allah begitu welcome dengan orang-orang yang ingin menyambut respon panggilan tersebut. Sampai Rasul mengatakan, Al-Hajj wal-Mu'tamir wafdullah. Orang yang haji ke Baitullah, bahkan orang yang umrah sekalipun, wafdullah, tamunya Allah. Sa'aluh fa'ajabuh. Mereka minta apa, kata Allah, aku akan berikan. Sa'aluh fa'atahum. Mereka minta apa, kata Allah, kami akan berikan, kata Allah. Beberapa orang takut untuk haji. Sepertinya saya masih terlalu muda, Ustadz, untuk haji. Saya masih banyak dosa untuk haji. Justru haji paling cocok untuk orang yang banyak dosa. Kalau dosanya sudah sedikit, tinggal sedikit, buat apa dia haji? Justru dosa yang masih banyak ini akan dihapuskan dengan pergi haji, jamaah sekalian. Karena di antara benefit terbesar untuk orang haji, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Tidak pantaskah kita mengejar surga? Ini ibadah spesial. Harus ada perjuangan. Harus memang ada penantian. Beberapa orang mengeluh penantian yang cukup lama. Kalau Anda tidak mulai, penantian Anda lebih lama. Sebagian orang mengeluh penantiannya cukup lama. Orang yang niat akan dimudahkan oleh Allah. Jangan terlalu banyak alasan untuk beribadah kepada Allah. Ingat, ini rukun Islam. Islam dibangun salah satunya dengan pergi haji ke Baitullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Al-wahidul qahhar. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur kabar yang mungkin baru 1 atau 2 hari ini yang kami dengar, adanya konser musik yang akan diselenggarakan di Jakarta. Tiketnya begitu mahal, tapi laku dengan waktu hanya beberapa menit. La ilaha illallah. Terus gimana dengan haji? Terus gimana dengan biaya haji? Beberapa orang tuh selalu menjadi orang miskin kalau dihadapkan dengan haji, tapi selalu menjadi orang yang mampu jika dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Kalau ada mobil keluaran baru dengan kredit sekian dan sekian, dia berdiri menjadi orang yang mampu untuk membayar itu. Dia menjadi orang yang mampu untuk membayar apartemen yang akan ditawarkan kepadanya. Tapi giliran haji, beribu alasan untuk haji, padahal dia mampu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, man ataqal hajj wa lam yahuj fasawaun alaih mata yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang sanggup untuk haji namun dia tidak pergi haji, maka aku tidak peduli dia mati di atas Yahudi ataupun di atas agama Nasrani. Bahkan Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Lau anna liya jaran yastati'u an yahujja falam yahujj fala usalli alaihi." Kalau aku punya tetangga yang aku lihat dia mampu untuk haji namun dia tidak pergi haji,
fala usalli alaih. Kalau dia mati saya tidak akan ikut solati. Saya tidak mau ikut menyolatinya. Lihat. Lisannya para salaf begitu tajam untuk orang yang menunda hajinya. Lisannya para sahabat begitu tajam untuk orang yang mampu tapi tidak mau pergi haji. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau sampai mengatakan, jika ada orang sengaja meninggalkan pergi haji padahal dia mampu, maka kalau dia wafat, lalu kemudian keluarganya menghajikan atas namanya, maka hak hajinya pun tidak akan tuntas dengan dihajikan oleh anaknya sekalipun. Tidak akan tuntas. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau yang belum mampu, berusahalah untuk jadi orang yang mampu. Dan untuk yang mampu, maka pergilah haji. Pergilah haji ke Baitullah. Anda akan mendapatkan rahmat di sana. Anda akan mendapatkan kebahagiaan di sana. Anda akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan kepada kita kemudahan untuk kita pergi haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuknya, memerintahkan kepada kita tentang satu perintah yang Allah mulai dengan dirinya sendiri, yaitu bersolawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaiha biha asyra. Siapa yang bersalawat untukku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا للحج اللهم وفقنا للحج اللهم وفقنا للحج ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, permudahlah kami dan kaum muslimin untuk pergi haji ke Baitullah. Permudahlah kami dan kaum muslimin untuk haji ke Baitullah. Ya Allah, mudahkanlah kami dan kaum muslimin untuk haji ke Baitullah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.